Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita membahas materi pemasaran industri yang ketiga, yaitu perilaku pembelian industri bersama saya Ellen Jatiwode Ilmi. Pembelian yang dilakukan oleh pembeli industri lebih kompleks daripada pembelian produk konsumsi karena terdapat berbagai perangkat pembelian formal seperti formulir, permintaan penawaran, proposal, dan kontrak pembelian. Nah, beberapa perbedaannya antara lain ada 6 ya. Yang pertama adalah proses keputusan pembelian melibatkan lebih banyak pihak atau fungsi dengan tugas yang berbeda dalam pembelian. Yang kedua, proses pembelian industri memiliki kompleksitas teknis yang lebih besar. Yang ketiga, terdapat ketergantungan pembeli terhadap penjual setelah terjadinya pembelian, jadi tidak lepas. Seperti pemasangan, pelatihan, pemeliharaan, perbaikan, dan garansi. Jadi tetap terikat ya. Kemudian yang keempat, pembeli industri lebih menyukai untuk mendengarkan secara langsung tentang jenis dan spesifikasi produk daripada iklan. Misalkan ini nanti diselenggarakan workshop, pelatihan seperti itu. Nah, kemudian pembeli industri memerlukan dua keputusan utama, yaitu pemilihan supplier dan pemilihan produk. Jadi ini dua hal ini penting nih dan utama. Nah, yang keenam adalah pembelian didasarkan pada permintaan atau pemesanan produk akhirnya atau konsumsi. Jadi, berapa jumlah konsumsinya baru ditarik berapa kebutuhan untuk pembelian industri. Nah, kemudian masuk ke tujuannya. Secara umum, tujuan pembelian industri itu pembelian produk industri tujuannya apa saja? Menentukan jenis produk dan jumlah produk yang tepat dengan harga yang tepat dan diserahkan pada waktu yang tepat. Nah, kalau berdasarkan karakteristik produk industri, tujuannya antara lain, satu, pengiriman atau ketersediaan. Ini adalah salah satu tujuan utama pembelian industri dengan tujuan menjamin bahwa produk yang dibeli itu tersedia dan dapat diserahkan pada jumlah saat dan tempat yang tepat. Yang kedua adalah kualitas produk yang akan dibeli harus sesuai dengan spesifikasi dan penggunaan produk. Yang ketiga adalah harga termurah, itu juga perlu dipertimbangkan sebagai tujuan pembelian selama penyerahan dan kualitas produk dapat terpenuhi. Yang keempat, jasa. Nah, jasa ini sangat dibutuhkan oleh pembeli industri pada saat membeli produk barang industri seperti informasi yang cepat dan akurat dari supplier, bantuan teknis dan cara penggunaan, ketersediaan suku cadang, kemampuan pemeliharaan, kemudian pelatihan jika dibutuhkan. Yang keempat adalah hubungan kerjasama dengan supplier. Itu perlu dikembangkan untuk jangka panjang untuk pengembangan sumber supplier yang baru. Oke, tujuan pembelian industri kalau dari perspektif fungsional dan operasional itu ada eh, 8. Ada 8. Yang pertama, mendukung operasi perusahaan untuk menjamin tidak terputusnya aliran barang dan jasa, kemudian melakukan pembelian secara kompetitif berdasarkan kekuatan penawaran dan permintaan yang menjadi penentu harga dan ketersediaan produk di pasar. Yang ketiga, melakukan pembelian secara bijaksana dengan memperhatikan kombinasi kualitas, harga, dan pelayanan terbaik. Kemudian menjaga keseimbangan biaya layanan yang rasional dalam pengadaan barang dan jasa, kemudian mengenali, menyelidiki, memilih, serta membina supplier yang efektif dan dapat diandalkan. Berikutnya, mengembangkan hubungan yang langgeng, yang terus-menerus dengan supplier potensial. Kemudian yang ketujuh, melakukan integrasi yang optimal dengan departemen lain dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan administrasi dan fungsi pembelian secara profesional. Oke, kita masuk ke peran, fungsi, dan kegiatan pembeli industri. Secara umum, itu peran dan fungsi pembelian industri dalam suatu perusahaan itu menentukan syarat dalam memilih supplier, membeli produk dengan harga yang layak dan kualitas yang sesuai kebutuhan. Kemudian memastikan penyerahan produk pada waktu dan tempat yang tepat serta menerbitkan kontrak atau order yang diperlukan. Itu adalah peran dan fungsi. Nah, beberapa peran dan fungsi pembelian yang sudah menjadi bagian dari aktivitas pembelian industri itu ada
4, pemasaran relasional, analisis nilai, analisis buat atau beli, dan negosiasi. Kita bahas satu-satu. Pemasaran relasional. Apa itu? Yaitu proses di mana perusahaan membangun kerjasama strategis jangka panjang dengan pelanggan, sehingga penjual dan pembeli bekerja sesuai dengan tujuan spesifik yang sama. Tujuan spesifik yang sama akan dicapai dengan memahami kebutuhan pelanggan, kemudian memperlakukan pelanggan sebagai rekan kerja, memastikan bahwa karyawan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan, serta memberikan kualitas produk yang terbaik kepada pelanggan. Kemudian yang kedua adalah analisis nilai. Apa itu? Kegiatan untuk mempelajari produk dan semua komponennya dengan tujuan untuk menentukan cara berproduksi dengan biaya yang lebih rendah, kualitasnya lebih baik, dan penyediaan material yang lebih teratur dan kontinu. Kemudian yang ketiga adalah analisis buat atau beli. Jadi mengambil keputusan apakah perusahaan itu produksi sendiri, membeli, subkontrak, atau bagaimana. Gitu. Dan yang keempat itu negosiasi, itu teknik mengkomunikasikan ide di mana penjual dan pembeli itu tawar-menawar untuk meyakinkan, untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tujuannya apa? Mendapatkan persetujuan yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi bukan salah satu. Nah, fungsi pembelian sentralisasi dan desentralisasi. Nah, ini ada dua ya. Kalau pembelian tersentralisasi itu diterapkan jika fungsi tersebut bertanggung jawab kepada satu pihak dan bertanggung jawabnya pada manajemen puncak. Tapi kalau desentralisasi itu dilakukan pada tingkat lokal atau regional dan divisi pembelian melakukan pembelian semua produk yang dibutuhkan untuk mendukung operasi produksi. Nah, ini adalah eh, sedikit perbedaannya ya. Ini keuntungan-keuntungannya ya. Jadi kalau keuntungan untuk sentralisasi itu ada standarisasi dari komponen yang dibeli lebih mudah karena semua keputusan dilakukan oleh pusat. Kemudian duplikasi administrasi itu direduksi ya, jadi lebih ringkes, nggak belibet. Kemudian penjual dan pembeli itu dapat negosiasi lebih cepat. Nah, kemudian karena lebih cepat itu jadi bisa ada diskon, nego-negonya, kemudian penghematan biaya transportasi, seperti itu. Kemudian penjual tidak harus berhubungan dengan banyak orang dari perusahaan, gitu. Sehingga pembeli dapat memegang kendali yang lebih baik atas komitmen pembelian. Dan yang kelima, mohon maaf, pengembangan SDM untuk spesialisasi dan keahlian dalam keputusan pembelian dapat lebih cepat. Karena mengangkat beberapa apa ya, alur. Nah, kok desentralisasi itu keuntungannya apa? Dibutuhkan persediaan yang lebih sedikit karena pasokannya dekat. Biaya pembelian yang lebih rendah karena ekonominya lokal. Penjual dan pembeli lokal dapat lebih mengenal lebih baik dan pembeli menciptakan kesan rekan kerja yang sama, yang baik dengan masyarakat. Nah, ini biasanya itu diterapkan pada apa saja? Perusahaan yang mengerjakan bahan baku dasar tunggal, berorientasi teknis yang banyak terlihat dalam riset, dan memiliki lokasi operasi di banyak tempat. Oke, kita masuk ke konsep manajemen material atau logistik. Manajemen material atau logistik adalah pengelompokan fungsi yang terlibat dalam upaya mendapatkan dan membawa materi ke dalam operasi produksi. Fungsi yang tercangkup di bawah material eee, manajemen material itu contohnya ya, perencanaan dan pengendalian material, penjadwalan produksi, penelitian pembelian, pengiriman atau ekspedisi material, pengendalian persediaan, kemudian pengendalian kualitas produk masuk, pergudangan, kemudian pergerakan material di dalam pabrik, dan penanganan produk rusak. Nah, pendekatannya apa saja? Nah, pendekatannya itu untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan berbagai variabel yang terlibat, antara lain ada tradisional, tepat waktu, dan strategi pasokan terpadu. Kita bahas dari pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional itu begini,
Persediaan digunakan untuk menyeimbangkan transportasi produksi dan distribusi dari ketidakseimbangan penjualan dengan ketersediaan dan permintaan yang muncul, itu tradisional. Kalau pendekatan tepat waktu atau just in time atau JIT ya, itu banyak diadopsi dan digunakan oleh perusahaan manufaktur, peralatan, dan supplier komponen part dan material. Nah, konsep JIT itu sistem pengadaan material yang membutuhkan persediaan yang rendah dan pengiriman yang cepat. Kata kuncinya itu ya, persediaan yang rendah dan pengiriman yang cepat. Nah, kalau pendekatan strategi pasokan terpadu, itu tipe pengaturan kerjasama yang khusus dikembangkan antara pembeli dan distributor dalam basis kerjasama jangka panjang. Tujuannya meminimasi biaya dan jumlah karyawan yang terlibat dalam akuisisi dan kepemilikan produk. Sehingga transaksi umumnya rutin dan nilai transaksinya tinggi, biaya unit rendah. Proses pembelian industri itu ada 8 tahap. Yang pertama, mengetahui masalah dan kebutuhan. Kebutuhan suatu produk datang dari masing-masing departemen dalam perusahaan. Nah, kebutuhan ini juga timbul ketika produk diserahkan supplier tidak memuaskan, produk tersedia dibutuhkan, yang kedua, menentukan karakteristik dan jumlah produk yang dibutuhkan. Nah, pada tahap ini, jenis dan jumlah produk industri yang dibutuhkan, harga, kualitas, dan sebagainya itu disahkan. Departemen yang membutuhkan juga menetapkan persyaratan dasar yang harus dipenuhi produk yang akan dibeli. Kemudian yang ketiga, mengembangkan spesifikasi teknis atau deskripsi produk yang dibutuhkan. Nah, ini hubungannya erat sekali dengan yang kedua ya. Departemen pembelian akan dibantu personel teknik dari dalam perusahaan atau konsultan dari luar perusahaan. Keempat, supplier potensial. Nah, langkah pertama yang dilakukan pembeli adalah memperoleh informasi dari semua supplier yang ada, kemudian memutuskan penerimaan atau menetapkan kualifikasi para supplier. Nah, penetapan supplier yang akan diterima itu tergantung dari jenis organisasi industri, situasi pembelian, serta anggota yang terlibat dalam keputusan pembelian. Faktor lainnya ya kualitas produk, keandalan, pelayanan, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah meminta dan menganalisis proposal supplier. Jadi supplier itu mengajukan proposal penawaran yang formal. Nah, proposal itu isinya apa aja? Spesifikasi produk, harga, periode pengiriman, kemudian persyaratan pembayaran perusahaan, laporan keuangan. Nah, itu biasanya 3 atau 5 tahun ya yang telah diaudit oleh KAP. Kemudian KAP itu kantor akuntan publik. Nah, kemudian catatan wajib pajak dan izin usaha yang masih berlaku, biaya transportasi, biaya garansi, dan lain-lain. Nah, kalau sudah rutin, poin 4 ini sama 5 itu biasanya digabung. Nah, untuk yang keenam adalah mengevaluasi proposal dan memilih supplier. Nah, ini berdasarkan pertimbangan berbagai faktor yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketujuh adalah memilih pesanan yang akan dilakukan secara rutin. Nah, kemudian tahap ini itu mekanisme pertukaran eh, apa? Mekanisme pertukaran barang dan jasa itu terjadi. Nah, yang tahap ke-8 itu mengevaluasi kinerja supplier. Oke, baiklah. Selanjutnya, jenis situasi pembelian industri. Jadi ada pembelian baru, pembelian ulang langsung, dan pembelian ulang dengan penyesuaian. Kalau pembelian baru itu apa? Itu biasanya pertama kali. Jadi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dan ini informasi yang dibutuhkan banyak sekali, misalkan tentang produk, harga, supplier, dan lain-lain untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Karena pengetahuan dan pengalamannya masih sedikit. Jadi keputusan pembelian itu lebih beresiko, lebih lebih lama dan banyak orang yang terlibat. Nah, kalau pembelian ulang langsung itu apa namanya? Jadi memang sudah ada daftar supplier gitu.
kemudian udah ada yang track record-nya baik, yang berprestasi gitu. Nah, supplier yang terpilih itu yang memuaskan, sehingga ketika pemesanan ulang, produk, harga, periode pengiriman, pembayaran, dan lain-lain itu tidak berubah dari pemesanan pembelian sebelumnya. Tinggal monitor aja gimana kinerja supplier, apakah pembeli memiliki banyak, pengalaman, sehingga ya informasi sedikit, karena udah ada catatan-catatannya lah. Nah, kemudian kalau pembelian ulang dan, dengan penyesuaian itu apa? Nah, ini menggambarkan bahwa pembeli sudah pernah melakukan pembelian, tapi karena suatu hal kita ada pertimbangan tertentu lah gitu. Pembeli akan melakukan pembelian lagi, tapi ada penyesuaian dan perubahan. Misalkan pada spesifikasi produk, harga, persyaratan, dan sebagainya, karena tidak puas sama kinerja, supplier. Oke, perilaku pembelian industri. Nah, ini apa itu? Yaitu adalah situasi serta kebiasaan konsumen untuk melakukan pembelian. Meliputi apa saja? Nah, ini kapan biasanya konsumen melakukan pembelian? Bagaimana cara dan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian? Apa saja produk yang paling sering dan paling diminati konsumen? Di mana saja konsumen melakukan pembelian dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian? Nah, model-modelnya ada ini nih, ada 3 nih yang banyak dikembangkan, dikelompokkan jadi 3 perilaku ya. Ada model dan perhatian tertentu atau task model. Ada model tidak rasional dan tidak ekonomis atau non-task model atau model kompleks yang disebut juga dengan model gabungan atau mix ya. Oke, kita bahas satu per satu. Nah, ini kalau apa namanya? Untuk model dan perhatian tertentu, apa itu? Yaitu model perilaku pembelian yang memusatkan perhatiannya kepada variabel yang berhubungan dengan pembelian produk. Nah, ini terdiri atas apa aja? Model harga minimum, yaitu pembeli sudah mengetahui cara pembelian secara lengkap dan mencari produk yang harganya termurah. Jadi rasional ya. Kemudian model biaya total minimum, pembeli akan membeli produk yang dapat menekan total biaya seminimal mungkin. Dan yang ketiga adalah model pembeli rasional. Jadi pembeli akan membeli produk yang memberikan nilai ekspektasi yang lebih tinggi, ini juga rasional. Oke. Kemudian yang kedua adalah model yang tidak rasional dan tidak ekonomis. Disebut juga non-task model. Apa itu? Yaitu model perilaku pembelian yang tidak didasarkan pada pertimbangan rasional dan faktor ekonomis. Contohnya, model perilaku pembelian yang bertujuan memuaskan egonya aja, atau pembelian yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari resiko. Nah, kemudian yang ketiga, model kompleks atau model gabungan, yaitu model perilaku yang menggabungkan kedua model ini. Nah, pembeli lebih dahulu memperhitungkan beberapa variabel sebagai pertimbangan. Jadi, ini ada di pembagian model, kompleks ya, ada model proses keputusan. Jadi, pembeli lebih dahulu mempertimbangkan langkah penting sebelum membeli, seperti menentukan masalah kebutuhan, menentukan alternatifnya, evaluasi alternatif, memilih alternatif, dan merealisasikan alternatif. Kalau model, pembelian menyatu itu dikembangkan sebagai dasar untuk menganalisis perilaku pembelian berdasarkan pandangan. Satu, mempertimbangkan pendapat dari pihak berwenang, mempertimbangkan pendapat dari pemakai atau pengguna produk, dan yang tiga adalah mempertimbangkan pendapat orang yang berkompeten. Nah, untuk unit pengambil keputusan pada pembelian industri, apa saja? Nah, ada banyak pihak ya. Jadi kunci sukses dalam pemasaran industri adalah memahami perilaku pembelian industri. Perilaku pembelian industri memiliki kesamaan dengan perilaku pembelian konsumsi, tapi beda pada perencanaan dan pelaksanaan pembelian. Pembelian industri itu lebih dahulu meminta persetujuan pembelian dari berbagai pihak yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan pembelian yang kita sebutnya panitia pembelian atau pusat pembelian buying center ya. Nah, besarnya panitia tuh bervariasi tergantung kompleksitas dan pentingnya keputusan pembelian. Nah, ini nih yang
disebut, panitia pembelian. Ada inisiator, itu individu yang, "Oh, ada kebutuhan nih, butuh produk nih," seperti itu. Nah, ini inisiator. Ada pembeli, kalau pembeli adalah pihak yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan pembelian. Jadi, bagian pelaksana, eksekusinya. Jadi, punya wewenang juga untuk meminta penawaran dari supplier, memilih supplier, negosiasi, proses pemesanan, merencanakan, penyerahan produk, dan mengimplementasikan kebijakan pembelian produk. Kemudian ada pemakai atau unit yang menggunakan produk yang akan dibeli, misalkan departemen produksi seperti itu. Nah, kemudian ada influencer atau pendorong, itu yang mempengaruhi ya. Kemudian ada penentu, itu orang yang pihak yang memiliki wewenang formal atau informal untuk setuju atau tidak, gitu. Kemudian penjaga gerbang, yaitu pihak yang memegang kendali aliran informasi ke anggota komite pembelian. Nah, selain 6 ini, itu juga ada, manajemen puncak, kemudian ini manajemen puncak itu misalkan direktur utama, direktur, presiden, vice presiden, GM. Kalau bagian pembelian atau pengadaan itu eksekutif, senior, manajer, dan lain-lain. Kemudian ada bagian atau departemen keuangan dan akuntansi dan bagian atau departemen pemasaran. Nah, ini, pihak lain yang, apa ya, juga dapat menentukan proses pembelian, industri, barang industri. Nah, kita masuk ke faktor. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian industri. Kesuksesan pemasaran tergantung pada pengembangan dan bauran pemasaran yang sesuai dan kemampuan beradaptasi terhadap kecenderungan yang ada dalam pasar, seperti pengaruh variabel penilaian konsumen, karakteristik, dan lingkungan. Pembeli industri mengembangkan preferensi berdasarkan kebutuhan, sikap, dan persepsi, serta memiliki karakteristik tertentu yang berpengaruh pada penentuan produk yang akan dibeli. Nah, komite pembelian itu dipengaruhi berbagai keputusan seperti faktor ini. Ada lingkungan seperti fisik, teknologi, ekonomi, politik, hukum, serikat buruh, sosial budaya, permintaan pelanggan, persaingan dan informasi supplier. Ada faktor organisasi, misalkan tujuan perusahaan, struktur organisasi, kebijakan, dan prosedur pembelian, tingkat sentralisasi dan pembelian, sistem evaluasi, dan lain-lain. Kemudian ada faktor antar pribadi, misalnya eh, karakternya yang berbeda-beda. Kemudian faktor perorangan itu seperti persepsi, motivasi, kemudian pilihan pribadi. Ada juga yang lain, misalkan usia, pendapatan, pendidikan, kepribadian, profesionalisme, sikap dalam menghadapi resiko. Jadi sikap dalam menghadapi resiko bermacam-macam ya. Ada yang suka resiko, ada yang menghindari. Gitu. Nah, untuk faktor lingkungan pemasaran, apa itu? Kekuatan yang tidak dapat dikendalikan oleh pemasar industri yang memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya, lingkungan ekonomi, baik domestik maupun luar negeri, dan variabel yang menentukan pendapatan dan kemampuan ekonomi. Lingkungan fisik, seperti karakteristik geografi, kestabilan politik, lokasi, dan infrastruktur transportasi. Kemudian lingkungan persaingan, seperti kompetisi untuk mendapatkan pembeli industri yang sama. Kemudian yang keempat adalah lingkungan teknologi, misalnya pengembangan ilmu pengetahuan dan cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian lingkungan hukum dan politik, itu seperti peraturan dan regulasi. Nah, yang keenam adalah lingkungan etika atau norma perilaku moral yang dimiliki. Oke, baiklah, kita sudah sampai pada akhir materi. Terima kasih, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.